Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mumtaz, perkenalkan saya di sini Nadira Rifki sebagai mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yang mana hari ini akan membawakan podcast yang bertemakan Khitah dan Asah Branding the Real Islamic Elementary School oleh SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang namanya sudah kondang di mana-mana, terutama dalam kancah kemuhammadiyahan, yaitu Kepala SD Muhammadiyah 3 As-Salam sendiri, yaitu Bapak Syai'in Qadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nadira. Untuk Mbak Nadira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik. Baik, mungkin boleh tahu dulu Pak nggih, apa kesibukannya jenengan pada akhir-akhir ini mungkin? Kalau kesibukan sih masih normal-normal aja Mbak, seperti biasanya. Saya apa ya manggil Mbak ya? Oh iya, Oke, boleh banget. Boleh ya. Oke. Ya. Jadi ya biasa tiap pagi ya berangkat ke sekolah gitu ya. Pulang ya dengan keluarga seperti itu. Kadang-kadang kalau ada aktivitas dengan Persyarikatan Muhammadiyah rapat ya seperti itulah. Itu. Jadi ya masih, tapi banyak waktu saya di SD Muhammadiyah 3 As-Salam seperti itu. Luar biasa sekali ya, dengan di tengah kesibukannya beliau tetap menyempatkan hadir untuk menemani kita pada podcast hari ini. Mungkin kita bisa sapa dulu nggih Pak, pemirsa dari Sobat Mumtaz sendiri. Assalamualaikum Sobat. Assalamualaikum Sobat Mumtaz di rumah. Nah, hari ini kita akan beberapa menit ke depan akan bersama Bapak Syai'in Qadir mengulik tentang strategi apa, taktik apa yang dapat mewujudkan mimpi beliau terhadap SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini yang brandingnya adalah The Real Islamic Elementary School. Mungkin bisa dijabarkan dulu Bapak, apa itu The Real Islamic School? Oke, sebelum ke sana ya Mbak, mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Boleh banget SD Bapak. Muhammadiyah 3 As-Salam ini berdiri tahun 2016 ya. Pada saat itu, wah tantangan berat, sudah ada di sekitar kita itu sekolah-sekolah besar, sekolah negeri, bahkan sekolah swasta, sekolah Islam yang ya juga benar besar. Dan kita ini pendatang baru, masih terukur ya sekolah baru Mbak, 2016 kemarin, jadi masih 6 tahun dari sekarang, ini jalan tahun ke-7 sebetulnya. Nah dari situ, wah kita harus berpikir ya, apalagi sekolah baru berada di tengah-tengah sekolah besar. Ya kita harus, dan ini amanah dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ketika mendapatkan amanah ya kita harus memberikan bagaimana ini mengembangkan sekolah ini. Tapi sejatinya ini yang hebat adalah Persyarikatan Muhammadiyah, Bapak-bapak Muhammadiyah. Saya tinggal memoles, tinggal mengurus itu ya, mengembangkan. Nah sebenarnya dari situ melihat tantangan sebetulnya. Dan Muhammadiyah itu, SD Muhammadiyah ini kan ya tidak lepas dari yang namanya Islam ya. Nah dari situ kita terbesit awalnya itu, apa yang bisa dijual, apa yang bisa ditawarkan pada masyarakat. Kita mau menawarkan akademis, tidak mungkin, karena kita belum punya lulusan, belum punya murid pada saat itu. Kita mau menawarkan ini, akhirnya kita berpikir ya sudah, ini sekolah Islam, kita coba dengan nama The Real Islamic Elementary School. Wadah, terbesit gitulah sama tim guru pada saat itu. Ya udahlah, kita buat sekolah Islam yang sebenarnya, sekolah dasar yang sebenarnya itu ya gitu. Ya jelas tidak melenceng dari kaidah Persyarikatan Muhammadiyah, Islam dan secara umum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Ya itu, sehingga programnya kita coba arahkan ke sana. Ya, namun awalnya kita mulai dari akhlak dulu. Ya, jadi Islam itu kan luas ya. Berbicara Islam itu luas, jadi Islam dulu. Terus ibadah dulu, tapi dengan konsep pembiasaan pada anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak merasa dipaksa, mengalir, tapi kena. Bahkan ada program kami itu ada pembiasaan sunnah dan lain sebagainya. Jadi awalnya seperti itu Mbak, terbesit karena memang tantangan apa ya kita ini. Sehingga ya harapannya masyarakat percaya kepada lembaga kami ini. Jadi begitu Mbak Nadira, awal mula kenapa kita memilih The Real Islamic Elementary School itu. Oh nggih. Ya. Bagus sekali nggih. Saya sebagai penduduk asli di daerah sini nggih. Oh gitu ya. Nggih. Nah, yang mana memang SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini memang baru, namun kalau dilihat kayak pencapaiannya, peningkatannya itu jauh melesat daripada sekolah-sekolah lain yang sudah lama di sini ngoten nggih. Jadi mungkin itu suatu strength dari sekolah ini ngoten nggih. Sebetulnya itu yang hebat bukan kita, Mbak. Bukan pendidik, tapi yang hebat adalah orang tua yang mempercayakan.
kepada kami. Sehebat apapun kami ini, kalau tidak ada yang menyekolahkan ke sekolah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sejatinya adalah yang hebat awalnya yang saya acungi jempol dan saya hormat adalah ya pada orang tua yang pertama memilih SD Muhammadiyah 3 ini. Dari situlah kita berkreasi, dari situlah kita bisa melakukan dan bahkan bisa menerapkan konsep-konsep the real Islamic elementary school yang kita tawarkan pada masyarakat, sehingga masyarakat semakin yakin dan percaya sekolah di SD Muhammadiyah 3 ini. Akhirnya alhamdulillah dari angkatan pertama 13 siswa, seiring waktu berjalan jadi 20, dari 30, 40 dan sekarang alhamdulillah sudah 200 lebih siswa kita. 200 lebih ya, Masya ya, Allah. seperti itu. Dan sudah meluluskan angkatan pertama itu yang 2016 itu sekarang sudah SMP kelas 1. Jadi begitu Mbak Nadira. Sebenarnya kami tidak ada yang hebat. Sehebat kami kalau tidak ada muridnya ya nggak bisa. Program bagus apapun kalau tidak bisa diterapkan ya sama saja dengan bohong kan begitu. Betul Jadi sekali. begitu Mbak Nadira sebetulnya. Jadi bukan yang hebat. Yang hebat adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi begitu. Memang sudah terlihat nilai-nilai tawaduk yang sudah diterapkan oleh kepala sekolahnya sendiri. Mungkin kita bisa mengetahui lebih dalam lagi nggih Pak? Mungkin apa siasatnya, apa strateginya, apa taktiknya dalam mengemban nama The Real Islamic. Soalnya kan sekarang sudah ada yang namanya SD Islam Terpadu, ada yang namanya Madrasah Ibtidaiyah, yang mana mereka juga mengusung nama Islam gitu. Mungkin apa yang membuat strategi Bapak berbeda dari sekolah-sekolah niku? Awal mulanya kita melihat potensi ya, melihat potensi yang ada. SD Muhammadiyah 3 ini berada di gang, masuk sempit, akses sulit, bahkan mobil kalau sisipan kan tidak bisa gitu ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang besar di sana dengan branding yang tadi disebutkan itu, mereka tuh rata-rata di pinggir jalan. Gitu ya. Betul. Maka dari itu kita harus tampil berbeda. Nah itu sebetulnya. Jadi kita melihat potensi dan potensinya berikutnya SD Muhammadiyah 3 ini diapit oleh banyak kantor-kantor ya, pemerintahan dan lain sebagainya, banyak pengusaha, padat penduduk dan lain sebagainya, dan mayoritas memang Muslim pada saat itu. Dan bidikan kita ya tawaran yang pas adalah ya pasti orang tua itu ingin semua orang itu pasti ujungnya ingin masuk surga kan begitu ya, ibadah yang baik dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau masuk di SD Muhammadiyah 3 itu lengkap sudah. Ya, jadi tinggal penerapkannya. Bahkan kami juga punya, kita ini sebenarnya setelah itu akhirnya turunannya adalah sekolah akhlak. Tapi sekolah akhlak yang berdampak. Nah ini kalau kita ambil satu contoh saja penerapan dari Islamic School itu adalah, jadi kalau di luar sana mungkin sekolah yang lain itu karakter ya, mirip sebenarnya karakter. Tapi kalau Islam kan ya kita nama Islam lah gitu ya, karena program kita sudah the real, masa dinamakan ini. Islam itu ada sekolah akhlak gitu ya. Jadi kita kasih nama sekolah akhlak. Tapi tidak hanya mengajarkan akhlak saja. Percuma akhlak itu diajarkan kalau tidak ada dampak. Makanya kami kasih nama sekolah akhlak berdampak. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu harapannya berdampak sampai ke rumah. Jadi misalkan anak-anak itu, ini kan juga ajaran Islam. Kepada orang tua itu harus hormat dan lain sebagainya. Itu tidak hanya di sekolah orang tua yaitu guru. Tapi ketika di rumah pun juga harus begitu. Ketika di sekolah itu yang katanya adalah kebersihan dan sebagainya, imam diajari nyapu, piket dan sebagainya. Di rumah juga harus begitu kesadaran. Di sekolah pun juga begitu dengan program-programnya. Kalau sudah dengar azan, ya harus dijawab, harus didengarkan, harus sholat tepat waktu. Ya harapannya nanti anak kami akan dengan sadar ketika di rumah itu dengar azan, berburu-buru ke kamar mandi atau ke musola, ke masjid untuk berwudu dan sholat. Nah ini sebetulnya yang sudah nampak kebiasaan. Bahkan anak kami itu yang bagus-bagus, yang azannya bagus, ya kita rekomendasikan ke musola-musola yang ada. Dan kalau di sekolah kami, ketika sholat duhur, asar, ini ketika efektif ya pembelajaran, yang azan sudah anak-anak. Gitu. Artinya kita berikan apresiasi juga kepada anak-anak. Jadi seperti itu sebetulnya bagaimana penerapan dan lain sebagainya. Jadi begitu Mbak, dan melihat akhirnya kita ingin menunjukkan bahwa pada masyarakat ya ini loh. Jadi langsung penilaiannya gimana, ya sudah anaknya itu dilihat. Nah, jadi begitu. Jadi langsung berdampak kepada anak-anak sehingga bisa dibawa dipulang kemana-mana, sehingga anak-anak kami itu punya pendirian, punya prinsip dan lain sebagainya. Ya tetap prinsipnya adalah Islam sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dimanapun anak kami berada minimal sholat 5 waktu itu. Nah, dan itu laporan dari Warimut ada biasanya, dan itu memang sudah didorong dari sekolah. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita menerapkannya.
Jadi begitu Mbak Nadira. Oke. Ya. Berarti mungkin bisa saya simpulkan Nggih, kalau misalnya The Real Islamic Elementary School ini tujuannya untuk mencetak anak didik yang benar-benar Islam dari kemampuan kognitif dan afektifnya, ngoten nggih? Iya, tapi anak-anak itu tidak merasa dipaksa. Nah, nggih. Tidak merasa harus ini. Tidak. Natural, pembiasaan. Nggih. Memang agak lambat, tapi mengena. Iya, betul. Nah, jadi misalkan contoh datang ke sekolah, bahkan sampai cium tangan guru itu ya harus pakai hidung. Oke, betul. Tidak boleh pakai pipi. Nah, kan gitu ya. Terus di sini tuh juga tidak boleh bilang kon amakmu. Jadi sama kakaknya harus bilang mas, adik gitu ya. Terus ketika kita ada masjid, ya, ketika masuk masjid ya acaranya masuk masjid, adabnya Islam itu kan ya harus berdoa masuk masjid ada. Itu diajarkan secara mengalir. Jadi aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dilakukan tanpa harus diajarkan secara verbal, langsung penerapan itu dilakukan. Contoh ingin kita mengajarkan doa masuk masjid, ya tidak perlu diajarkan di kelas, langsung praktek saja. Ajaran Islam mengatakan antri, ya sudah langsung aja dipraktekkan. Ajaran Islam itu sabar, antri dan sebagainya. Terus orang Islam juga mengajarkan, ajaran Islam ya, mengajarkan ketika sholat dan lain sebagainya, kita terapkan aja. Ketika azan berhenti ya kita dengar, langsung dipraktekkan bersama-sama. Begitupun hafalan. Itu tidak ada yang langsung harus hafalnya, tidak. Tapi tiap hari anak-anak mengulang-ulang, ada hadis, mafudot dan lain sebagainya. Jadi anak-anak merasa enjoy. Karena kami itu membuat konsep adalah enjoy learning, ya, sama direct dan authentic learning. Gitu. Jadi seperti itu langsung pembelajaran, sehingga anak-anak itu langsung hafal. Gitu. Seperti itu dan merasa tidak ada beban. Ya ini kan sudah dilakukan di sekolah. Coba bayangkan sekolah SD 6 tahun. Nah kan begitu ya. Masa enggak bisa? Karena terbiasa itu. Dan yang menarik juga di sini ada gerakan ajaran Nabi, kan ada istighfar minimal 1 kali sehari. Di sekolah kami juga ada. Jadi anak-anak kami itu harus istighfar. Jadi pertanyaan wajib ketika masuk ke sekolah, masuk pagi ya, pertanyaan wajib oleh guru itu adalah sholat 5 waktunya. Selama sehari kemarin itu bolong apa tidak. Kalau mau pulang, nah, itu yang ditanya adalah sudah berapa banyak istighfar yang dilakukan di sekolah. Itu tidak ada waktu, anak dengan kesadaran. Nah, nanti kalau sampai menjawabnya tidak sampai 100 selama di sekolah, karena ini program gerakan istighfar itu sekali sehari, ya kita nanti komunikasi kepada orang tua. Mama, tadi si Ananda misalkan ya, Ananda Aldoni misalkan. Tadi jika ditanyakan, ternyata istighfarnya selama di sekolah dari berangkat sampai pulang itu 70 mah misalkan gitu. Nah, mohon yang 30 karena ini gerakan ini mohon nanti di rumah ditanyakan. Ya akhirnya ada keterlibatan dengan orang tua dan sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya, walaupun banyak sebetulnya. Kalau berbicara tentang ajaran Islam itu nggak ada habisnya. Bahkan kita sendiri itu sulit untuk akan semuanya, tapi sebisa kita pelan-pelan. Setidaknya anak-anak kita dekatkan dengan ajaran Islam. Ternyata Islam itu indah gitu. Jadi begitu. Dan semua apa yang kita lakukan itu sudah diatur sama Islam. Sebenarnya kita ingin menyampaikan itu. Nah, itu mungkin dan kita juga mengajarkan pada anak ayat-ayat aplikatif. Dan sehingga kita punya program laboratorium Al-Qur'an. Wah. Tapi bukan laboratorium yang maknanya adalah ruangan, tidak. Oh, bukan. Yaitu anak-anak itu dengan etosnya. Jadi anak itu mengerti etos misalkan berbagi, ya, tabayun, misalkan sikap-sikap apalagi ya yang suka menolong dan itu kan diajarkan itu. Dan tahu dalilnya. Al-Qur'annya bagaimana cara ininya. Jadi anak itu tahu gitu. Tidak boleh marah dan lain sebagainya. Jadi begitu sih harapannya. Oke. Ada lagi? Nah, mungkin kan untuk mempertahankan branding tersebut, mempertahankan citra tersebut itu apakah sulit, Bapak? Ya pasti. Pasti itu sudah menjadi sunatullah sesuatu itu, tapi sebenarnya tidak sulit kalau kita enjoy untuk menerapkan itu. Sehingga semua lini kita harus ada. Contoh, ya ini semua aspek. Nah, kalau siswa kami itu punya mutu, ketika menjadi siswa banyak mendengar, ketika menjadi teman banyak menolong, ketika menjadi masyarakat peduli. Ini artinya sebenarnya poin di awal tadi. Jadi ini semua elemen nanti akan ini. Kalau orang tua, mutunya adalah orang tua hebat yang terlibat. Nah kayak gitu ya, program ini percuma, bagus, tapi kalau orang tua tidak
terlibat Iya. gitu ya. Kalau guru itu juga sama, bekerjalah dari hati, bekerjalah berhati-hati, ya, jangan kerja sesuka hati. Nah, ini juga menjadi guru. Nah, akhirnya dengan begitu, guru kami itu untuk mensukseskan Takidriyah Islamic School itu, sebenarnya guru kami adalah guru PADB atau guru PAI sebetulnya. Semua itu adalah guru agama Islam. Hanya, nah gitu, mengajarkan agama Islam melalui matematika gitu. Jadi intinya frame-nya kita bangun dulu karena kita sudah terlanjur menuliskan The Real Islamic Elementary School. Ya gurunya kudu spiritnya juga spirit Islamik kan begitu ya. Ya, tentu. Sehingga kami selalu menyampaikan pada guru kami, sebetulnya panjenengan semua itu adalah guru agama Islam. Hanya gitu, cara mengajarkan agama Islam melalui matematika, IPA, fisika misalkan atau geografi atau apapun itu. Jadi kami selalu meyakinkan, sehingga guru kami secara tidak langsung nanti akan, karena sudah tahu goalnya, goal settingnya sudah tahu, maka ketika ngajar tidak mungkin tidak menyisipkan nilai-nilai Islam. Nah ini sampai seperti itu. Nah tantangannya ya seperti itu, mengkondisikan seperti itu. Karena tidak sulit ya, banyak orang, siswanya saya sudah 200, orang tuanya dan sebagainya. Nah terkadang ada yang kurang mensupport ini ya akhirnya pincang. Tapi terus kita tidak boleh pesimis, tidak boleh ini, tetap harus digenjorkan terus. Karena itu adalah cita-cita. Nah, seperti itu yang diharapkan, sehingga nanti menjadi trust masyarakat, sehingga masyarakat percaya pada lembaga kita, ada buktinya. Nah, buktinya bukan angka, tapi kita bisa menunjukkan hasilnya. Ini loh, anaknya jadi rajin sholat, anaknya sopan. Nah, itu kan ajaran Islam semuanya. Betul. Nah, sesimpel itu. Jadi begitu. Nah, mungkin bisa dikatakan kalau misalnya outputnya dari siswa SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini merujuk kepada ulama-ulama terdahulu seperti Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, yang mana mereka itu ahli ilmu dunia loh, tapi ternyata juga beliau itu juga mampu mengemban ilmu-ilmu agama. Ya, saya sepakat. Ya, memang harus seperti itu gitu ya. Karena sebelum hadirnya kita itu kan hadir Allah yang menciptakan dan sebagainya. Jadi semua program kita dekatkan sama-sama pencipta kita. Pencipta kita punya aturan untuk itu, untuk hidup dan sebagainya. Kita tidak bisa mengelak. Kita ini sekarang hidup kan gitu. Jadi hidup tidak bisa seenaknya kan begitu. Ada ajaran nih, terutama ajaran Islam. Ya sudah, karena kita sekolah Islam, ya kita seperti itu, kita kenalkan. Sebenarnya yang kita lakukan itu bisa jadi itu sudah sesuai dengan Islam, tapi kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu juga ajaran Islam. Nah, kayak gitu-gitu tuh, sehingga kita beritahu, apalagi anak-anak masih dasar, kita harus membangun pondasi karakter anak-anak, sehingga nanti ketika dewasa mereka sudah bisa bersikap dan siap. Dan ketika masih kecil dan pembinaan seperti ini, mereka akan melakukan keburukan, kejelekan, dan sebagainya, mereka berpikir 1000 kali karena lingkungan sudah dikondisikan. Nah, seperti itu sebenarnya tujuan kami. Mungkin jenengan punya kayak pernyataan atau motivasi buat sekolah-sekolah yang mengusung nama Islam, tapi mereka sendiri itu tidak tahan dengan tantangan globalisasi, yang mana seringkali sekolah Islam atau lembaga pendidikan Islam itu mendapatkan stigma buruk, seperti misalnya kayak lembaganya kolot, lalu untuk biasanya kan identik dengan biaya anggaran yang rendah, maksudnya murah ngoten nggih. Nah, sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam itu kayak minatnya kurang, lebih suka kepada sekolah yang internasional, sekolah yang bilingual, atau bahkan dulu itu ada yang namanya RSBI. RSBI itu lebih laris daripada MTS, daripada sekolah Islam-Islam yang lainnya. Nah, itu mungkin bisa jenengan berikan pendapat bagaimana seharusnya kita sebagai pengelola lembaga Islam menghadapi tantangan tersebut. Sebetulnya kembali kepada si pengelola tersebut ya. Kita harus serius dan komit dan tahu arahnya mau dibawa kemana itu. Kalau sudah berbicara Islam itu indah itu. Kita mau ngambil core value atau nilai apapun itu di Islam itu mudah dan mudah dikembangkan. Tapi memang kita harus fokus gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya sangat tidak sepakat jika sekolah Islam dikesan-kesan kotor dan sebagainya. Saya tidak sepakat karena Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu.
sebagainya. Tapi lagi-lagi saya tidak akan memberikan statement penilaian, tapi sebenarnya kita juga tidak boleh langsung menilai sebelum kita tahu. Sehingga Islam juga mengajarkan dengan berpikir husnudon dulu gitu lah. Husnudon dulu, kenapa kok seperti itu, misalkan jika ada fenomena seperti ini gitu. Kita tidak boleh harus langsung sekolahnya sekolah dan sebagainya, tidak. Jangan-jangan memang sekolah tersebut memang perlu ada sentuhan, memang masih ada keterbatasan seperti kami ini merintis dan sebagainya, atau memang belum di internal masih ada pesan tertentu ya. Artinya ya kita tidak boleh langsung menilai itu ya, karena saya yakin hanya mungkin programnya aja kurang di-upgrade dikit, kurang dirapikan dikit. Sebenarnya programnya bagus, semua sekolah Islam itu bagus. Hanya terkadang lembaga-lembaga itu terjebak dengan rutinitas mengabaikan esensi. Ya wis pokoknya diterapno kan gitu ya. Kan begitu ya. Jadi ngajarkan sholat, kan saya sudah mengajarkan sholat, tapi terkadang jarang lembaga yang sampai mau memantau sampai ke rumah, mau mengawal sampai ke rumah, bener nggak anak saya ini sholat gitu ya. Bahkan kalau perlu mau gerakan misalkan nih Islam, ayo sholat itu lebih baik di masjid misalkan itu. Ya kita hanya ceramah saja di sekolah, iya selesai. Tapi kalau nggak dimonitor, ya di SD Muhammadiyah 3 dimonitor, ada bukunya, ada interaksi antara, karena di sekolah itu kan terbatas waktunya, yang banyak ya juga di rumah, apalagi kalau liburan, sehingga itu ada interaksi, dan interaksi itu nggak mungkin kita datang ke rumah-rumah kan. Orang tua, guru kami terbatas, murid kami rasionya lebih banyak, ya harus ada penghubung antara orang tua dan apa itu penilaian monitoring yang terekam. Nah nanti kalau trennya itu tidak baik dan lain sebagainya, atau ternyata anak ini kok bolong terus sholatnya, kita urus itu, sampai kita urus, panggil orang tuanya. Jadi panggil orang tua tidak hanya karena pelanggaran dan sebagainya, mengurusi karakter dan sebagainya, perlu ada dialog gitu. Apa yang bisa dibantu oleh sekolah itu. Sehingga saya yakin semua program sekolah yang agama berlabel branding sekolah itu bagus semuanya. Hanya perlu diukur gitu. Sejauh mana parameter kesuksesan. Saya yakin mereka punya visi sendiri dan sebagainya. Hanya bagi saya, terutama yang Islam, saya berharap ya itu tadi harus sampai benar-benar nampak programnya. Nah, karena ini kesempatan kita, generasi emas. Karena saya mengatakan pada anak saya, kalian itu adalah generasi pemenang masa depan. Ya, kalau pemenang masa depan itu tidak mungkin tidak ada modal. Nah, modalnya kita inilah harus memberikan modal mereka. Pemenang yang seperti apa? Yang pemenang yang sesuai dengan ajaran Islam dong. Nah, kalau saya sudah selesai, mungkin tidak mungkin akan jadi presiden dan sebagainya, peluangnya tipis. Tapi kalau anak-anak kita yang masih usia 10 tahun, 9 tahun ini, insya Allah dia akan menjadi pemenang masa depan. Nah, untuk menjadi pemenang masa depan itu, apakah kita akan memberikan yang ala kadarnya? Nah, itu sebetulnya di situ tantangannya menurut saya. Jadi kami tidak bisa menilai, karena itu tidak baik juga ketika kita menilai lembaga. Bagus, saya katakan semua lembaga itu bagus pasti. Hanya perlu diukur sejauh mana efektivitas program dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau dari saya. Mungkin itu tadi terkait tentang motivasi, guys. Jadi untuk sekolah Islam di luar sana jangan sampai kalah dengan tantangan globalisasi yang kita hadapi saat ini. Iya. Kan ajaran Islam juga begitu kan, ajarkan anak kita sesuai dengan zamannya. Betul. Nggak bisa zaman kita. Dan berikan mereka itu pilihan untuk mau nanti bagaimana itu. Hanya kita ini perantara untuk membuat jalan saja kan. Mereka mau jalan kemana ya terserah mereka. Tapi harapannya kita berikanlah jalan yang terbaik gitu, untuk mereka. Dan didiklah pada zamannya. Gitu. Ya itu mungkin menurut saya seperti tantangan hari ini zamannya ya zaman digital. Zaman ya sudah. Nah, kalau dulu zaman digital bagi kita masih biasa, tidak penting gitu ya, karena tidak mungkin gitu ya. Tapi hari ini bisa jadi ya kita harus memikirkan. Makanya saya sering katakan ke guru saya, guru hebat itu bukan guru hebat hari ini. Tapi guru hebat adalah guru yang bisa mencetak dan bisa mempersiapkan anak didik 20 tahun ke depan. Betul. Nah, itu sebetulnya. Jadi anak-anak yang sekarang ini harus siap di 20 tahun ke depan, di 30 tahun ke depan atas didikan kita. Wah, itu baru bisa guru. Jadi artinya guru itu bisa membaca tantangan masa depan. Betul. Nah, seperti itu. Bisa jadi nanti sekolah itu tidak perlu datang ke sekolah. Cukup di rumah saja. Kan cukup ya, itu terbukti sudah itu. Kira-kira kalau begitu apa keterampilan yang harus diberikan oleh seorang guru? Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin menurut saya. Insya Allah itu Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir. Begitu. Saya sering kali mendengarkan bahwa jenengan itu selalu menggaungkan moto
do the best for the best. Nah, mungkin bisa dijabarkan dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita semua sehingga nanti bisa menjadi kepala sekolah yang seperti Bapak. Oh tidak, masih banyak sekolah-sekolah yang bagus ya. Kalau saya ini apalah masih. Ini karena semua karena Allah ya. Semua itu karena skenario Allah. Kalau saya sebelum saya menjawab itu, prinsip saya adalah apapun yang sudah kita berikan amanah itu kan amanah itu berat, ya sudah lakukan sesuai dengan mampu kita. Tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada kepentingan apapun, sudah lakukan yang terbaik. Nah itu, sebenarnya awal dari muaranya sebelum do the best for the best itu, saya tuh pernah menggaungkan itu begini, menjadi baik tidaklah cukup baik, maka jadilah yang terbaik. Nah ini filosofinya luar biasa. Sholat itu baik, tapi akan menjadi lebih baik kalau sholatnya ditambahkan begitu. Bisa dipahami ya. Jadi begitu, ya sholat itu baik, sholat 5 waktu itu. Ya ukurannya baik gitu. Tidak selamanya baik karena biasa saja. Ya semua orang bisa. Tapi sholat itu ditambah dengan rawatib, qiyamul lail, sholat tahajud. Wah itu luar biasa kan gitu. Ya maksud saya begitu. Puasa ya baik gitu ya. Tapi ada puasa-puasa yang lain juga. Maka menjadi baik tidaklah cukup baik. Ya tetap baik gitu. Maka jadilah yang terbaik. Kalau tidak berarti yang terdepan. Betul. Sehingga ya itu sebelum saya menjawab do the best. Selanjutnya memang kita ini sempat saya tuh ingin membuat mutu yang visi SD ini adalah sekolah Islam terkemuka. Sampai pernah saya berpikir begitu. Ya harus kalau terkemuka nggak mungkin di belakang, harus di depan terus. Ini sebenarnya menjadi spirit sebetulnya ya. Nah akhirnya kok koyoi agak jelimet ya, ribet kayak tadi juga ribet ya. Akhirnya cari coba yang simple, yang tren kekinian itu kayak ke Inggris-Inggrisan gini, bukan kita so Inggris tidak ya, tapi ini menurut saya oh ada nih yang pas, yang semirip, sehingga kita ini ada ini do the best for the best. Jadi merangkum tadi itu keinginan semuanya itu akhirnya muncul ya kita harus melakukan yang baik untuk sesuatu yang terbaik gitu ya, kan begitu sebetulnya. Ya sudah akhirnya mosok do the best for the best, guru ini males kan gitu. Betul. Jadi akhirnya jadi spirit toh. Mosok do the best for the best, gurunya telatan. Mosok do the best for the best, dandanannya ini ya kayak gitu. Akhirnya begitu, akhirnya jadi spirit. Sehingga sekarang digaungkan. Dimanapun kita berada, SD Muhammadiyah 3 Assalam, do the best for the best. Artinya dimanapun kita berada harus tetap melekat dalam hati kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk sesuatu yang paling baik. Gitu. Betul. Jadi gitu akhirnya apa? Sehingga saya boleh mengutip, kalau boleh mengutip perkataan dari Bapak Saad Ibrahim, yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur itu adalah taruhlah mimpi di atas langit. Jangan taruh mimpi di langit. Di atasnya berarti. Di atas langit. Kenapa? Karena kalau jatuh itu pasti di langit. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kalau mimpi itu taruh di langit, jatuhnya di bumi. Nah, kan gitu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, itu masih dari situ juga. Akhirnya kita harus tampil terus. Harus tampil. Tapi untuk seperti itu selesaikan dulu urusannya. Urusan kita harus clear dulu. Nah, maksudnya urusan pribadinya dan sebagainya. Baru kita bisa tampil seperti itu. Jadi itu mungkin Mbak Nadira, ini tidak ada yang hebat tidak, ini hanya ya biasa. Saya yakin di sekolah di luar sana masih ada yang luar biasa. Ini hanya bagian dari apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya yakin pasti ada lembaga-lembaga yang lebih hebat gitu ya. Hanya kami bisa mengambil itu. Dan kami juga masih banyak belajar dari lembaga-lembaga yang lain. Oh ini kok menarik, ini menarik sehingga kita bisa tiru. Mungkin itu Mbak Nadira. Monggo ada lagi? Insya Allah sudah, karena memang penjelasan jenengan sudah memotivasi kami, yang mana kita sudah bisa tergerak untuk menerapkan the real Islamic ini bukan hanya di sekolah, tapi outputnya adalah pada diri manusia itu sendiri, ngaten. Sangat luar biasa penjelasan dari Bapak Syahin Qadir. Insya Allah cukup sekian dan insya Allah dan saya yakin bahwasanya penjelasan informasi maupun ilmu yang disampaikan oleh beliau pasti juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Ya, tapi saya mohon maaf jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan, itu semua kesalahan saya pribadi. Dan jika memang itu ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah gitu ya. SD Muhammadiyah 3 Assalam, do the best for the best.